Sejak keluarnya draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bulan Agustus, maka perbincangan sangat ramai, pro dan kontra muncul. Bahkan di WA Group Dewan Guru Besar pun sampai hari ini belum reda. Perbincangan menyangkut tentang kedangkalan definisi pendidikan dan pembelajaran, kemudian terlalu ringkasnya dan penyederhanaan profil pelajar Pancasila sehingga nilai-nilai filosofis Pancasila menjadi hilang. Kemudian tujuan pendidikan pun menjadi sangat sempit, sangat individualistik. Fungsi pendidikan juga kehilangan visi kebangsaan. Dan guru pun direndahkan menjadi hanya sebagai pelaksana pembelajaran, dilucuti haknya termasuk tunjangan profesinya. Padahal banyak orang yang menempuh pendidikan yang khusus di sana, tapi guru hanya cukup dengan pendidikan profesi guru, seakan-akan ilmu pendidikan itu seperti topi yang bisa dipasangkan kepada pikiran orang yang kosong. Nah, kalau dilihat dari poin-poin ini, maka tidak salah kalau orang menganggap jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, RUU Civilisasi ini mengalami kemunduran nih, Mas. Nah, dan sekarang DPR sudah mengembalikan kepada pemerintah untuk merevisi ini, dan saya ingin penjelasan konkret dari Pak Ketua Komisi 10, poin-poin apa sebenarnya yang membuat Komisi 10 mengembalikan draft ini dan meminta revisi. Mangga, Mas. Terima kasih Kang Prof. Karim, Prof. Sunaryo, beserta seluruh pendengar dan pemirsa podcastnya Prof. Karim yang saya hormati, saya banggakan. Terutama para guru besar, para pelaku pendidikan. Saya ada beberapa catatan, Prof. Karim, tapi catatan ini sumir karena jujur saja sampai hari ini draft RUU Civilisasi itu belum kami terima di Komisi 10. Jadi karena itu dalam momen tertentu saya menganggap kegaduhan yang dibikin oleh Kemendikbud, kadang saya maknai ya kita anggap sebagai angin lalu saja, karena dalam sebuah proses legislasi masih jauh dari proses tahapan sesungguhnya. Nah, jadi draft resmi belum dikirim ke Komisi 10, Mas? Belum nyampe? Belum, ke DPR juga belum sebenarnya. Belum ya? Termasuk ke Balik itu belum diserahkan kepada kita. Tapi kenapa dibocorkan oleh pemerintahan? Itu yang lalu kita bertanya-tanya sampai hari ini, kenapa banyak draft yang hampir 1 tahun ya, mulai sejak isu hilangnya diksi atau kata satuan pendidikan madrasah yang tidak ada. Ya. Lalu kemudian isu profil pelajar Pancasila yang tidak ada iman dan takwanya. Ada juga tujuan dari pendidikan yang hilang iman dan takwanya dan seterusnya itu. Jadi tapi karena pemerintah merasa sudah melakukan proses, saya jadi serius melihat bocornya draft-draft itu. Jadi tadi satu sisi saya menganggap itu sekedar ya saja angin lalu, tapi saat yang sama memang pemerintah dalam tahapan menyiapkan draft. Itu. Nah, pada konteks ini yang saya ingin berikan catatan terkait dengan draft yang beredar luas di publik, sementara kami secara kelembagaan di DPR belum terima sama sekali draft itu. Ya, jadi kalau begitu isi DPR mengembalikan draft itu juga tidak benar, karena nerima saja belum, bagaimana mengembalikan, Mas? Judulnya kira-kira meminta disempurnakan. Karena miskin sekali partisipasi terhadap masukan dan catatan-catatan dari publik. Itu yang kira-kira poin pentingnya. Dan guru DPR tidak mau jadi
semacam menjadi tempat dari perdebatan yang belum dituntaskan oleh pemerintah, lalu mau dilempar ke DPR, kira begitu. Nah, kita ingin siapapun yang punya inisiatif di dalam membuat undang-undang, dan kebetulan inisiatif revisi Undang-Undang Sistem ini kan oleh pemerintah. Nah, siapapun, misalnya suatu saat pembikin undang-undang inisiatornya dari DPR, kita berharap disempurnakan sesempurna-sempurnanya baru kemudian dimasukkan dalam proses legislasi. Nah, kebetulan pada konteks revisi Undang-Undang Sistem ini karena inisiatifnya dari pemerintah, ya kita ingin pemerintah menuntaskan dulu berbagai keberatan, resistensi dari publik pendidikan yang ada di Indonesia. Karena itu dikembalikan lagi oleh teman-teman di Balik. Nah, catatan saya, Prof. Karim yang saya hormati, saya banggakan Prof. Sunaryo. Catatan saya ada 5 hal mungkin ya. Yang pertama, sejak dari awal, karena saya sendiri merasa Mas Nadiem punya gagasan ingin melakukan terobosan, pembaharuan, transformasi dunia pendidikan ini. Saat yang sama, saya merasa Mas Nadiem tidak punya background yang cukup utuh untuk melihat pendidikan karena Mas Nadiem bergerak di sektor di luar pendidikan. Nah, karena itu, ketika Mas Nadiem dilantik, saya minta kita duduk bersama untuk membuat apa yang saya sebut sebagai peta jalan pendidikan nasional. Nah, saya berharap dari peta jalan nasional itu akan menjadi semacam platform bersama yang semua orang bisa melakukan kritik, memberikan masukan di situ. Ketika sudah ketemu kerangka besarnya, baru ngomongin revisi Undang-Undang Sistiknas. Bahkan waktu itu, karena menurut saya ini penting, supaya tidak terjadi lompatan yang berisiko bagi pendidikan nasional kita. Saya sendiri yang memimpin panja peta jalan pendidikan nasional itu. Dan kita letakkan berbagai isu-isu dasar apa yang kita inginkan dalam menatap masa depan pendidikan di Indonesia. Dan waktu itu kesepakatan kita dari peta jalan itu substansi rumusan terbaiknya akan kita bawa dalam revisi Undang-Undang Sistiknas. Tapi apa yang terjadi, Prof. Karim? Yang terjadi teman-teman Kemendikbud tidak mau menjadikan peta jalan itu sebagai bagian dari public sphere, sebagai ruang politik deliberatif gitu ya. Kalau mengikuti cara pandangnya Habermas itu, jadi memperlebar ruang dialektikanya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya substansi apa yang kita sebut dengan masa depan pendidikan kita. Nah, alih-alih itu dilanjutkan, tiba-tiba pemerintah tidak mau meneruskan terkait dengan peta jalan pendidikan nasional itu. Nanti suatu saat saya akan share dokumen itu yang tebalnya hampir 350 halaman di dalam peta jalan itu, karena saya mengundang semua pakar, pakar kurikulum, pakar pendidikannya, pakar manajemen pendidikannya, dan seterusnya. Para budayawan juga saya undang dalam panja peta jalan itu, yang kebetulan hampir 1 tahun saya mengawal peta jalan pendidikan nasional itu. Ketika ini nggak jalan, dari situ saya sudah ngerasa ini pasti ada sesuatu ini, kira-kira begitu. Ini ada sesuatu yang menurut saya akan berisiko bagi jadi peta jalannya ada tapi nggak digunakan gitu Mas ya? Ya, kira-kira begitu. Itu yang pertama catatan saya. Ya. Yang kedua,
dari situ saja saya merasa sudah ada kejanggalan, Mas, Prof. Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, saat yang sama Mas Nadiem ingin agenda Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu tidak hanya diletakkan sebagai semacam pelaksanaan dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 3 tahun 2003 itu, nomor 20 tahun 2003 itu, tapi ingin Merdeka Belajar itu didorong proses pelembagaannya sampai kepada merubah revisi undang-undang gitu. Yang menurut kita oke, mungkin ada beberapa substansi dari Sisdiknas yang perlu diperbaiki gitu. Tapi kita merasa substansinya jangan hanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu. Banyak substansi yang lain yang sama-sama unggulnya, sama-sama subtilnya, yang bisa kita dorong. Gitu. Nah, saya merasa Mas Nadiem ingin revisi Undang-Undang Sisdiknas ini sepenuhnya untuk mengakomodasi dari apa yang disebut sebagai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ketika substansi lain yang tidak menjadi bagian dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dianggap tidak relevan dan nggak perlu masuk dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Itu saya kira yang cara pandang yang menurut saya tidak tepat. Yang ini menjadi bagian dari alam sadar dari revisi Undang-Undang Sisdiknas itu. Oke. Poin saya yang ketiga, catatan saya adalah menyangkut soal partisipasi bermakna dari publik. Jujur harus diakui tidak ada. Jadi partisipasi yang melibatkan stakeholder pendidikan miskin sekali revisi draft yang disebutkan oleh pemerintah. Gitu. Kenapa saya tahu? Karena setiap jam saya dapat update WA dari teman-teman asosiasi guru, penyelenggara pendidikan, baik kampus maupun sekolah-sekolah, yang merasa betul-betul memang benar ini mau ada revisi Undang-Undang Sisdiknas. Memang betul pemerintah sedang menyiapkan draftnya gitu. Tapi kami yang mengabdi lama kok nggak pernah dilibatkan gitu. Nah, berarti ada masalah juga. Ada masalah juga. Nah, artinya Mas Nadiem betul-betul kayaknya ada tim khusus gitu. Saya nggak tahu kalau yang 400 tim itu bagian dari yang mendesain draft ini, saya nggak tahu. Ada tim khusus yang bekerja dengan diam, tapi sayangnya tim itu nggak solid karena banyak draftnya yang tiba-tiba bocor ke publik gitu. Jadi dan kontroversinya kita rasakan hampir setahun terakhir dari berbagai isu terkait dengan tunjangan itu profesi. Kayaknya harus dikritisi khusus, Mas. Mas, harus dikritisi khusus itu 400 tim bayangan itu kok seperti nggak percaya sistem. Nggak percaya sistem birokrasi Kemdikbud, nggak mau komunikasi dengan perguruan tinggi gitu ya. Kerjasama dengan DPRG seperti nggak mau ngomong gitu. Gimana ini, Mas? Sebelum yang keempat, Mas. Yang keempat, Mas. Ya, oke, yang keempat, saya kemarin diundang di dalam seminar teman-teman guru besar yang diselenggarakan oleh UNJ. Saya kebetulan hadir langsung, dibuka langsung oleh Ketua Forum Rektor, Prof. Panut dari UGM. Saya sampaikan, Prof. Karim, catatan saya merasa Tripusat yang menjadi legasinya Ki Hajar Dewantoro itu harus tetap kita pertahankan. Berbasis berpusat kepada masyarakat, pada keluarga, sekolah, dan masyarakat itu. Nah, Tripusat ini nggak boleh tergantikan
dari berbasis keluarga lalu berubah menjadi berbasis ini kan di Sidiknas saya sampaikan juga oleh Prof. Karim. Berbasis kepada sekolah, rasa-rasanya kok mau diganti dengan entitas tertentu di luar sekolah. Ya. Ya, Mas? Agak koneksinya agak terganggu. Dari paparan Pak Saiful Huda yang belum tuntas ini, Prof. Naryo, bagaimana Bapak melihat RUU ini meskipun itu katanya kan belum resmi ya, itu belum resmi disampaikan ke Dewan, Iya, tapi sudah menjadi debat publik, Mangga. Pak Huda, yang kelima apa tadi sebelum Bapak Naryo? Jadi selain Tripusat tetap kita pertahankan, yang kelima apa? Barusan agak hilang. Yang kelima, saya merasa kita ini negara besar ya. Kita punya hak untuk bikin legacy sendiri dalam pendidikan ini. Ya. Nah karena itu kita nggak boleh begitu saja melupakan semua legacy dalam proses pendidikan ini, baik dalam rangka merekognisi semua hasanah yang kita punya, merekognisi semua kelembagaan pendidikan yang kita punya, dan seterusnya itu. Nah, pada konteks ini saya merasa cara menempatkan revisi Undang-Undang Sisdiknas adalah menguatkan kelembagaan yang kita punya. Saat yang sama kita bikin jangkar untuk masa depan pendidikan kita. Saya mencontohkan misalnya Prof. Karim, sumber rekrutmen penyediaan tenaga pendidikan dan tenaga pendidik ya menurut saya tetap harus LPTK gitu. Nggak bisa tiba-tiba keberadaan LPTK dinafikan dan seolah-olah nggak pernah ada. Nah di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas kan tidak ada sama sekali satu pasal pun yang menguatkan terkait dengan keberadaan LPTK. Bahwa harus ada transformasi perbaikan di LPTK, oke, dan itu kan jadi agenda kita juga. Ya. Tapi jangan kemudian dihilangkan. Kira-kira itu Prof. Karim. Ya, ini lima catatan ini mulai dari berangkat dari peta jalan, kemudian sekedar membawahi MBKM, kemudian pelibatan partisipasi bermakna dari publik, Tripusat pendidikan, dan berpijak pada legasi yang panjang, tradisi yang panjang, termasuk mengakui dan memanfaatkan LPTK sebagai sumber rekrutmen pendidikan ini bernas semua, terutama yang menjadi akar tunggangnya yang kelima. Jangan sampai perubahan pembahuran itu menyalahkan semua yang ada. Jadi sangat setuju jika perubahan ini menguatkan kelembagaan yang ada. Bagaimana nih catatan Prof. Sunaryo terkait dengan draft ini, meskipun tadi sudah dijelaskan, sesungguhnya draft ini belum sampai ke DPR, tapi sudah bocor duluan, dan karena ini menyangkut sesuatu yang prinsipil yang mendasar, maka respon publik luar biasa. Terutama tentang ketidaksetujuannya. Karena draft ini terus terang maju dalam keterbelakangannya. Prof. Naryo, catatannya seperti apa? Iya. Terima kasih Prof. Karim, terima kasih Pak Saiful Huda. Ini catatan bernas ini, saya resapi betul ini. Kita ambil hikmah lah ini gitu ya. Bocornya berbagai informasi ini kita ambil hikmah, dan juga kita berterima kasih kepada sikap Badan Legislasi yang sudah mengambil sikap untuk menunda atau mengembalikan usulan itu kepada pemerintah. Saya ingin bertolak dari pikiran kelima Pak Saiful Huda, bahwa kita bangsa besar ini harus punya legacy. Tidak bergantung kepada bangsa lain, tapi tentu kita berkolaborasi. Ingin saya memaknai legacy itu adalah sebuah nilai bangsa yang disepakati oleh para founding father bangsa ini dalam bentuk konstitusi itu. Saya pikir ini sebuah legacy yang harus kita pegang sampai kapanpun. Oleh karena itu, catatan saya yang pertama,
bagaimana memastikan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu adalah wujud pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Saya pikir ini sebuah legacy yang amat mendasar. Pastikan bahwa sistem pendidikan nasional adalah wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Implikasinya bahwa rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang kelak akan mengawal penyelenggaraan sistem pendidikan nasional harus menjamin bahwa Sisdiknas yang kelak akan dilaksanakan itu betul-betul merupakan wujud amanat konstitusi 1945. Itu satu, Prof. Karim. Ya. Ya. Artinya, di dalam kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian, pertanyaan kita adalah, apakah kita masih perlu berpikir idealis dalam ketidakpastian? Apakah idealisme masih perlu dalam ketidakpastian? Jawabannya perlu. Dan konstitusi itu adalah sebuah idealisme, sebuah cita-cita bangsa untuk jangka yang amat panjang. Bahkan mungkin sesuatu yang boleh dikatakan unlimited. Itu pertama. Nah, oleh karena itu, catatan yang kedua, jika Sisdiknas ini harus merupakan wujud amanat konstitusi, maka di dalam merancang RUU Sisdiknas harus berangkat dari pemaknaan apa yang ada pada kandungan konstitusi. Tentu ini salah satu perspektif dalam melihat RUU, akan banyak perspektif lain yang saya pikir dalam diskusi kita siang hari ini tidak mungkin kita bahas perspektif demi perspektif. Saya hanya ingin melihat satu perspektif ini, bagaimana agar undang-undang nanti yang akan mengawal Sisdiknas ini memang dipastikan itu sejalan dengan konstitusi. Nah, oleh karena itu Ya. untuk memastikan bahwa RUU ini berangkat dari situ, maka harus diawali dengan memaknai kandungan-kandungan konstitusi. Apalagi sistem penyelenggaraan sistem pendidikan nasional adalah merupakan perintah langsung dari konstitusi. Catatan yang kedua itu, mari kita pastikan itu. Nah, dari mana kita akan berangkat untuk bisa memastikan itu? Yaitu dengan memaknai esensi kandungan yang ada pada konstitusi. Saya berangkat tadi pertanyaan awal dari Prof. Karim tentang fungsi pendidikan yang dipertanyakan. Kalau kita lihat secara historis, dan ini sebuah legacy saya pikir. Kita lihat secara historis, bangsa ini merdeka di atas porak-porandanya, terpecah belahnya bangsa ketika itu dalam kerajaan-kerajaan kecil karena mungkin politik divided empire, Belanda dan sebagainya. Lalu para pejuang bangsa ini mempersatukan bangsa ini dalam kemerdekaan, dalam proklamasi. Dan itu semangat proklamasi ini untuk mempersatukan bangsa yang beraneka ragam ini, yang ketika itu sudah terpecah belah. Dari sisi pendidikan, ini harus dimaknai bahwa pendidikan nasional ini harus berfungsi untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak sekedar fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan siswa, enggak. Harus dilihat dari esensi kebangsaannya. Dan ini ada pada pesan bukan Undang-Undang Dasar 45. Kita maknai itu. Ini fungsi. Salah satu contoh fungsi. Dan saya tidak melihat dalam RUU ada rumusan fungsi semacam itu. Jadi pendidikan nasional ini harus berfungsi untuk pemersatu bangsa. Ini harus eksplisit. Dengan demikian, ini akan ada implikasi imperatif selanjutnya ketika kita berbicara tentang otonomi pendidikan. Jangan sampai otonomi pendidikan menumbuhkan euforia pendidikan pada pemerintah daerah. Tapi otonomi pendidikan harus didefinisikan
sebagai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di daerah. Komandonya jelas. Line of command-nya jelas bahwa kita punya cita-cita pendidikan nasional untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkokoh persatuan bangsa, sehingga otonomi pendidikan pun itu tetap harus ada di situ. Saya kira ini satu prinsip, Prof. Karim. Ya, ya. Yang kedua, catatan saya yang kedua adalah pendidikan ini memiliki tanggung jawab unik. Di mana keunikan tanggung jawab pendidikan? Keunikannya adalah untuk membawa bangsa ini ke arah moral, ke arah tanggung jawab moral dalam segala aspek. Baik itu menyangkut dari nature to culture ya. Baik itu menyangkut persoalan demokrasi, kesehatan, kehidupan lingkungan, penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tetapi semua itu nilai-nilai tadi itu harus terintegrasi dengan penguasaan iptek, sehingga inilah yang akan membawa iptek itu menjadi maslahat bagi manusia. Ya. Jadi nilai kemaslahatan ilmu dan teknologi ini harus menjadi bahagian dari tanggung jawab pendidikan. Ini keunikan tanggung jawab pendidikan. Dan jika ini keunikan tanggung jawab pendidikan, maka ini juga yang akan menjadi tanggung jawab unik dari pendidikan guru. Tidak sembarang nanti mendidik guru itu. Nah, oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional ini harus berangkat dari hakikat siapa manusia Indonesia yang punya latar belakang historis tadi, punya latar belakang politis, kultural dan sebagainya, ya, yang memang kita harus punya legacy sendiri. Saya sepakat dengan Pak Saiful Huda. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan ini mesti berangkat dari pemaknaan siapa manusia Indonesia. Ini akan punya implikasi imperatif. Apa implikasi imperatif terhadap pendidik? Artinya pendidik itu bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya. Nah, ini yang terjadi sekarang pada RUU Sisdiknas yang saya baca itu pada pasal berapa? Mungkin pasal 8 gitu ya. Atau pasal 86, pasal 86. Tugas pendidik itu hanya mengelola siklus pembelajaran. Betul, 86. Kalau saya, hal rumusan itu tidak perlu pada undang-undang, itu rumusan teknis. Barangkali rumusan dirjen bahwa bahkan lebih rendah dari itu, rumusan semacam itu. Rumusan kepala sekolah bisa itu dirumuskan itu. Rumusan pada undang-undang harus rumusan yang futuristik dan filosofis. Dan strategis. Ya. Strategis, dan pendidik ini bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu, seorang guru ketika mengajar, saya tak tahu catatan keberapa, silakan nanti dirumuskan aja. Implikasinya adalah ketika guru mendidik, ketika guru mengajar, dia pun harus sadar akan tujuan negara ini. Ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan paragraf 4 bahwa negara ini didirikan untuk melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Kan kira-kira begitu esensinya. Betul. Ini mestinya juga menjadi nilai dalam pendidikan. Jadi ketika kita berbicara tentang pendidikan, jangan hanya bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. 4 tujuan negara ini harus kita angkat sebagai misi pendidikan nasional. Dan guru sebagai pendidik harus sadar betul bahwa ketika dia mendidik itu dengan misi tadi. Jadi guru ini mendidik itu dengan misi negara, tidak main-main ini. Jadi kalau hanya menyiapkan guru 1 tahun pendidikan profesi, apa akan terjadi internalisasi nilai tentang misi negara itu? Saya ragu itu. Saya ragu. Jadi ini ada persoalan pendidik ini mengandung misi negara. Nah, oleh karena itu, catatan saya berikut terkait dengan guru yang di dalam pasal 109 bahwa pendidik itu wajib lulus pendidikan profesi
tanpa menyebutkan kualifikasi akademik, ini sebuah reduksi. Karena di dunia ini, kelaziman universal di dunia ini, yang namanya sebuah profesi itu ada kualifikasi akademiknya. Oleh karena itu harus ditegaskan di situ kualifikasi akademiknya apa. Dan kembali dalam pendidikan profesi tadi, mendidik guru yang punya misi, mendidik guru yang sadar akan tujuan pendidikan nasional, bukan hanya mengelola pembelajaran, bukan. Itu hal yang sangat teknis itu. Nah, oleh karena itu, mendidik guru ini ada ilmunya. Dan guru itu mendidik itu dengan ilmunya. Nah, oleh karena itu, saya sepakat dengan Pak Saiful Huda, bahwa pendidikan guru ini harus diselenggarakan di sebuah lembaga yang mendedikasikan diri secara khusus untuk mendidik guru. Dan apa itu? Secara historis di negara ini, yaitu LPTK, dan saya usul LPTK ini kepanjangannya tidak lagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan, tetapi lembaga pendidikan tinggi kependidikan. Jelas itu universitas. Lembaga pendidikan tinggi kependidikan. Saya pikir ini adalah hal penting yang harus kita angkat dalam undang-undang. Kita tegaskan bahwa LPTK itu adalah universitas yang mendedikasikan diri untuk mendidik guru di tanah air ini. Dan LPTK ini terutama negeri ini aset negara ini. Kalau aset negara tidak dimanfaatkan, bukankah itu sebuah kerugian bagi negara? Ya. Ini uang rakyat yang dipakai untuk membangun LPTK ini. Nah, yang berikut, Prof. Karim. Ya, mungkin 2 catatan lagi ini. Terkait anggaran pendidikan ini, kan konstitusi sudah menegaskan 20%. 20%. 20% anggaran pusat, tentu daerah pun 20%, kan? Ya. Sebagai negara kesejahteraan dan sebagai sebuah politik anggaran pendidikan barangkali, itu sebaiknya diatur dalam undang-undang itu. Ditegaskan ini. Ya. 20% ini besarannya untuk apa ini? Supaya juga pemerintah ini punya rambu-rambu untuk itu. Tidak atas dasar kebijakan yang mungkin hanya ingat sepintas saja lalu di situ menjadi preferensinya, tapi undang-undang ini mengatur itu. Karena basis kita kan negara kesejahteraan. Sebagai sebuah politik anggaran kita. Nah, yang terakhir saya pikir, ini kan rancangan revisi RUU Sisdiknas ini, orang mengatakan ini semacam omnibus law. Penggabungan dari 3 undang-undang, 20 2003, 14 2005, 12 tahun 2012. Tapi kok rasanya itu hal yang baik-baik dari ketiganya itu hilang, malah direduksi. Direduksi itu. Jadi kan lebih baik masing-masing undang itu daripada dibuat omnibus law yang tidak jelas. Nah, oleh karena itu, poinnya adalah mari sekarang kita sama-sama memikirkan ini bersama, karena pendidikan ini untuk jangka panjang bangsa ini. Ya, untuk jangka panjang bangsa ini. Saya pikir itu catatan-catatan saya, Prof. Karim. Ya, tidak. Ya, terima kasih. Butir-butir, tetapi itulah kira-kira secara keseluruhan. Sebagai penutup, saya kembali ke Mas Saiful Huda yang sebagian hidupnya itu dihabiskan untuk nyantri, saya lihat tadi bahasa CV-nya. Dan terima kasih, betul saya juga sama seperti Prof. Sunaryo mengucapkan terima kasih kepada DPR karena ketika saluran komunikasi dengan kementerian ini agak terputus gitu ya. DPR menjadi saluran untuk berkeluh kesah dan diskusi, khususnya Komisi 10 ini tentang masalah-masalah kependidikan. Nah, bagaimana Komisi 10 memastikan agar catatan-catatan baik, legacy, tradisi yang baik ini diakomodir di dalam RUU kalau memang mau dilanjutkan. Karena kita sadar bahwa pendidikan itu kan rangkuman dari atas semua apa yang hidup hari ini, sekaligus juga sumber bagi penghidupan yang akan datang. Mangga, bagaimana pengawalannya, Mas?
Ya saya kira masyarakat sipil, stakeholder pendidikan harus bikin tim alternatif menurut saya. Kalau nggak dibilang sebagai tim tandingan ya. Tim tandingan, tim bayangan juga ya. Sekarang Tim. kendakternya Komisi 10 udah Mas. Kita Oh, bisa, tim. jangankan 400.000 pun bisa kita Mas. Ada shadow team. Prof, tepatnya tim, Prof. Daftar inventarisasi masalahnya, Prof. Ya. Tim tandingan. Oh, bukan tim ya, dim ya. Saya Bukan, pikir bukan. tim, Mas. Saya pikir tim karena ada manajer 400 itu daftar inventarisasi masalah ya. Aduh, ini pikiran terseret manajer terus. Silakan Mas. Dim, ya setuju Dim. Saya kira stakeholder masyarakat sipil pendidikan saya kira perlu bikin rumusan tim alternatif dari draft yang sekarang dibikin oleh pemerintah. Ya. Tepatnya sebulan yang lalu karena keresahan publik kami terima terus-menerus membanjiri Komisi 10, minta audiensi, menyatakan sikap penolakan dan seterusnya. Lalu saya berinisiasi, udah mendingan kita bikin Pokja Nasional Revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di dalam Pokja ini bayangan saya nanti kita akan duduk bersama untuk membahas sangat detail terkait dengan berbagai isu-isu. Jadi nanti kita klaster. Saya setuju tadi Prof. Sunaryo isu soal 20% fungsi pendidikan yang sekarang ini hanya 16% faktanya, Prof. Karim, dari 20%. Dari 20% anggaran pendidikan kita itu kan 600 triliun. Yang saat ini sepenuhnya untuk fungsi pendidikan hanya kurang lebih sekitar 137 triliun gitu. Jadi masih sangat jauh sekali. Nah, saya berharap di dalam Pokja Nasional ini di situ kita duduk bersama dan semua pihak kita undang dengan kepala dingin karena tidak cukup hanya dikasih melalui website. Jadi orang kasih masukan lalu disuruh berhadapan dengan mesin gitu nggak bisa menurut saya. Dan ini beda, ini adab timur lah. Saya kira ya kalau mau ya ketemu silaturahmi, audiensi gitu. Nah, Pokja ini kira-kira kapan bergulir Pokja ini, Mas? Secepatnya. Teman-teman sudah membuat perangkatnya. Ya. Saya sudah sampaikan kepada Kemendikbud sebenarnya lebih baik Pokja Nasional Revisi Undang-Undang Sisdiknas ini betul-betul dikasih tempat. Jangan sampai lalu semua isu jadi liar di luar gitu. Ya. Saya berharap Pokja ini bisa menjadi alternatif jangka pendek ini, Prof. Sunaryo, Prof. Karim. Di situ kita bisa merumuskan tim alternatif yang sekarang sedang dibikin oleh pemerintah. Dan di situ kita perlebar perdebatan partisipasi para stakeholder pendidikan kita. Kita clustering begitu. Saya kira ini salah satu solusi jangka pendeknya, Prof. Karim. Ya, itu solusi yang sangat ditunggu, baik oleh saya, oleh Prof. Sunaryo, oleh UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan stakeholder pendidikan lainnya. Terima kasih Mas, tadi saya nyebut-nyebut, kok ini langkah mundur. Saya kemukakan satu pasal saja misalnya. Ini undang-undang yang dibuat tahun 50 gitu ya, tentang tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Jadi bukan hanya cerdas, mandiri, yang individualistik. Jadi bahkan guru pun diatur di sini seperti yang disebutkan oleh Mas Huda, Prof. Sunaryo. Syarat utama untuk menjadi guru selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani ialah sifat-sifat yang memungkinkan tujuan pendidikan, fungsi pendidikan terwujud. Yang lebih hebat, kalau sekarang misalnya guru-guru yang terlibat di madrasah berteriak minta diakui, undang-undang ini sudah menyebut bahwa mereka yang sekolah di sekolah agama diakui telah memenuhi wajib belajar. Artinya benar-benar setara. Jadi masa kita mau mundur sudah 70 tahun ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Sunaryo dan Pak Ketua Komisi 10, Pak Saiful Huda. Terima kasih atas keterbukaan dan partisipasinya. Kita percaya dengan silaturahmi,
Dengan cinta semua hal-hal buruk itu akan terselesaikan. Terima Amin. kasih atas partisipasinya Terima dan kasih. kita akhiri perjumpaan kita, mudah-mudahan ini berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.